Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dwi Cynthia Gandhi. I'm from English Education Class D. As the speaker 1. Poin A, pendekatan strategi dan metode. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Next, poin B, jenis-jenis metode pembelajaran dan penerapannya. Jenis-jenis metode pembelajaran yaitu pengajaran dengan bantuan komputer. Next, dalam kegiatan pembelajaran menggunakan demonstrasi. Yang ketiga itu metode pembelajaran yang hendaknya siswa mengamati secara teliti objek studi atau materi yang dipelajari dengan tujuan agar siswa mendapatkan gambaran dari pengertian yang jelas. 3. Metode mengajar yang menghendaki sekelompok siswa, 3 orang atau lebih, membahas suatu masalah ditinjau dari berbagai segi atau sudut pandang. Dan the last, kegiatan belajar yang menghendaki siswa memberikan perlakuan atau treatment yang berbeda-beda terhadap suatu objek atau subjek. Next, poin C, perorganisasian peserta didik atau mahasiswa. Pengertian peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dari pengertian beberapa ahli, bisa dikatakan 91% bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan dari pendidiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan membaca ke bagian D, pendekatan quantum teaching. Quantum teaching berasal dari dua kata, yaitu quantum yang berarti mengubah energi menjadi cahaya dan teaching yang berarti mengajar. Abuddin Nata dengan mengutip pendapatnya The Porter mengatakan bahwa quantum teaching adalah badan ilmu pengetahuan dan metodologi yang digunakan dalam rancangan, penyajian dan fasilitasi super camp. Adapun hasil-hasil yang dicapai dalam super camp yaitu 68% meningkatkan motivasi, 73% meningkatkan nilai, 81% meningkatkan rasa percaya diri, 84% meningkatkan harga diri, dan 98% melanjutkan penggunaan keterampilan. Berikutnya bagian E, pendekatan multiple intelligence. Pendekatan pembelajaran multiple intelligence yang dalam bahasa asingnya disingkat dengan MITA atau Multi-Type Intelligence Teaching Approach meliputi 5 fase, yaitu question possibilities. Pada tahap question possibilities, siswa diberikan pertanyaan berdasarkan topik pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, misalkan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka dapat lebih tertarik dan mengetahui apa yang mereka pelajari. Yang kedua itu target improvement. Pada tahap target improvement, siswa diberikan target yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran seperti standar kompetisi, kompetisi dasar, dan indikator yang harus dicapai siswa. Yang ketiga, expect quality. Pada tahap expect quality, siswa dibiarkan untuk evaluasi dan tahapan dalam pembelajaran untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran. Yang berikutnya, move resource. Pada tahap move resource, siswa memecahkan permasalahan yang telah diberikan pada fase pertama, misalkan melakukan eksperimen kemudian menganalisanya. Yang berikutnya, reflex for growth possibilities. Pada tahap reflect for growth possibilities, siswa merefleksikan diri dengan mengerjakan pertanyaan secara individu sehingga pendidik dapat mengetahui pemahaman masing-masing siswa tentang konsep yang diajarkan, sehingga pada tahap ini dapat dimunculkan kecerdasan interpersonal siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sarah Putra Rawan and I'm from English Education Class D.
and I'm a third speaker. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan e-learning dan pendekatan belajar aktif atau active learning. Yang pertama yaitu pendekatan e-learning. Pendekatan e-learning atau electronic learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Ketika pertama-tama komputer mulai diperkenalkan khususnya di pembelajaran, maka ia menjadi populer di kalangan anak didik. Bisa dimengerti karena berbagai variasi teknik mengajar bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknologi based learning dan teknologi based web learning. Namun, sejumlah kelemahan juga ditemukan, antara lain yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dengan siswa, bahkan antara siswa itu sendiri. Yang kedua, adanya kecenderungan mengutamakan aspek bisnis dan mengabaikan aspek sosial. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih cenderung ke arah pelatihan. Yang keempat, siswa yang tidak mempunyai motivasi yang tinggi cenderung gagal. Dan yang terakhir, tidak semua tempat dan siswa memiliki internet. Selanjutnya, pendekatan belajar aktif atau active learning. Pembelajaran aktif adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan sesuatu dan berpikir tentang apa yang akan mereka lakukan. Pembelajaran aktif mendasarkan pada asumsi bahwa pembelajaran pada dasarnya adalah pencarian secara aktif pengetahuan dan setiap orang belajar dengan cara yang berbeda. Pembelajaran aktif pada dasarnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar berupa hubungan interaktif dengan materi pelajaran, sehingga siswa terdorong menyimpulkan dan merefleksikan pemahaman. I think that's all, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan membaca bagian H, yaitu Contextual Teaching and Learning atau CTL. CTL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dari konsep tersebut, ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Selanjutnya bagian I, yaitu pembelajaran berbasis sekolah. Pembelajaran berbasis sekolah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik tolak atau starting point pembelajaran. Masalah-masalah yang dapat dijadikan sebagai sarana belajar adalah masalah yang memenuhi konteks dunia nyata atau real world yang akrab dengan kehidupan sehari-hari para siswa. Melalui masalah-masalah kontekstual ini, para siswa menemukan kembali pengetahuan konsep-konsep dan ide-ide yang esensial dari materi pelajaran dan membangunnya ke dalam struktur kognitif. Baik yang terakhir yaitu model pembelajaran kooperatif, merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda, yaitu ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif adalah khas di antara model-model pembelajaran yang lain karena menggunakan suatu tingkat
karena menggunakan suatu struktur tugas dan penghargaan yang berbeda untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Struktur tugas memaksa siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil, dan sistem penghargaan untuk mengakui usaha bersama, sama baiknya seperti usaha individual. Mungkin begitu saja dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.